Saudaraku sekalian yang kekasih, makin banyak kita duduk diam di kaki Tuhan dan kita belajar kebenaran-kebenaran firman yang Tuhan singkapkan. Yang pertama, kita makin menyadari betapa rusaknya kita di hadapan Allah. Kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bejat seperti manusia pada umumnya. Tetapi ketika kita di hadapan kekudusan Allah, kita bisa merasakan dan bisa mengerti betapa rusaknya kita. Kita bersyukur atas kesabaran Tuhan menantikan kita untuk bertobat dan berubah. Guna bisa mengimbangi kesucian Allah. Mengimbangi keagungan kepribadiannya. Betapa banyak kesombongan-kesombongan yang kita lakukan, baik terang-terangan terbuka maupun terselubung di dalam hati kita. Betapa banyak ketidaktulusan, baik terbuka maupun hanya kita sendiri yang tahu. Betapa banyak ketidaktulusan yang sama dengan kemunafikan. Saudaraku, makin kita banyak duduk diam di kaki Tuhan, dan kita terus mendapatkan pencerahan-pencerahan dari kebenaran firman Tuhan yang dibukakan, kita makin menyadari betapa rusaknya keadaan kita. Kita bersyukur Tuhan sabar ya menantikan kita untuk bertobat dan mau berubah. Dan Roh Kudus menolong kita untuk mengalami perubahan, saudaraku. Untuk mengalami pertobatan. Betapa luar biasa. Ya, Bapa sabar, panjang sabar, penuh kemurahan. Tetapi saudaraku, tentu kita tidak boleh mempermainkan Allah. Ya, berdasarkan kesabarannya lalu kita sembarangan hidup. Bahaya, saudara. Bahaya sekali. Sebab setiap ketidaktaatan itu ada penaltinya, ada hukumannya, ada pukulannya. Saudara. Kita harus sungguh-sungguh benar-benar mau selalu mengoreksi diri. Jangan menunda pertobatan, jangan menunda meninggalkan segala kebiasaan, semua kebiasaan hidup yang tidak sesuai kehendak Allah, ya, dan yang mendukakan hati Allah. Firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani 12 ayat 4, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Artinya kita belum benar-benar serius. Belum benar-benar maksimal, belum benar-benar all out. Kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan, kita tidak mau menyia-nyiakan ini. Jangan berkata, saya manusia yang penuh kekurangan dan kelemahan. Jadi maklumlah. Anda bisa lemah. Tapi Anda juga bisa kuat tergantung saudara sendiri. Dan Tuhan akan memberikan kita kekuatan kalau kita menguatkan diri kita sendiri. Seperti perkataan Tuhan kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan tawar hati.
Maju terus, taklukkan Kanaan. Kita juga tidak boleh tawar hati dan lemah. Taklukkan kedaginganmu. Taklukkan manusia lamamu. Harus bergairah dan kuat. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi kita harus maksimal, harus all out. All out, darah, mencucurkan darah. Ini bicara soal nyawa, kehidupan. Ya, klimaks, saudaraku. Ayat yang kelima, Ibrani pasal 12. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jangan kita anggap remeh perkara ini. Kita tidak mau segera bertobat, membenahi diri. Kita mengulur-ulur waktu, mau berubah. Jangan sampai dipukul. Ya. Jangan sampai diperingatkan. Sakit nanti. Sakit luar biasa. Janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jangan main-main dengan Tuhan. Saudaraku sekalian, dengan kebenaran ini, kiranya kita membangkitkan gairah kita, semangat kita, untuk keluar dari keadaan kita yang bobrok, yang rusak. Dan Roh Kudus pasti menuntun kita yang akan membawa kita kepada kebenaran, kesucian Allah, kesempurnaan Bapa dan keserupaan dengan Yesus. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti mencari firman Tuhan, saudaraku. Agar kita lebih menghayati kekudusan Allah dan kita terpacu untuk mengejarnya. Ya, kejarlah kasih sama dengan kejarlah kekudusan, saudaraku. Kita yang harus mengejar, kita yang harus memburu, kita yang harus benar-benar mengusahakan itu dengan mempertaruhkan darah, mencucurkan darah. Berarti kita maksimal. All out. Kita sudah pernah all out untuk pendidikan. Demi gelar. Kita sudah all out tentunya dalam mencari nafkah. Mengembangkan karir, saudaraku. Mengembangkan usaha. Tetapi apakah kita sudah all out untuk Tuhan? All out untuk menemukan Tuhan. Artinya kita all out untuk menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan agar kita layak bertemu dengan Tuhan dan hidup dalam persekutuan dengan Bapa. Itu namanya menemukan Tuhan. Menemukan Tuhan bukan hanya menemukan pengetahuan tentang Tuhan lalu mengaku beragama. Tetapi bagaimana kita terus mengembangkan diri untuk hidup tak bercacat, tak bercela, hidup kudus, tidak mencintai dunia. Supaya kita bisa kerak dengan Allah. Disitulah sebenarnya kita baru benar-benar menemukan Allah. Disitulah kita baru benar-benar menggenapi yang dikatakan firman Tuhan di dalam Yohanes 17 ayat 20 dan 21. Bapa tinggal dalam Yesus, anak putra tunggalnya, anak tunggalnya dan Yesus tinggal dalam Bapa. Dan orang percaya tinggal di dalam Bapa dan anak. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, kalau engkau tinggal dalam aku dalam kamu, mintalah apa saja. Artinya kalau kamu sudah tinggal di dalam aku dalam kamu, tidak ada permintaan yang salah. Pasti engkau mengerti apa yang memang Allah kehendaki untuk kamu minta dan Allah akan berikan. Sehingga kita tidak meleset dalam seluruh perilaku, tindakan, dan perbuatan kita. Saudara, semakin kita ada di hadirat Allah,
Semakin kita belajar kebenaran, ada kegentaran dalam diri kita. Dan ketika kita menyadari betapa tidak layaknya kita di hadapan Allah, maka di situ kita bertumbuh dalam kesadaran betapa terhormatnya Allah dan betapa sepatutnya kita menghormati Dia. Allah melayakkan kita untuk menjadi anak-anaknya dan hidup di hadiratnya. Ini luar biasa. Mari kita mulai hari ini, saudaraku. Bangkit, serius untuk hidup tak bercacat, tak bercela. Serius tidak mencintai dunia, saudaraku. Ya, karenanya jangan tinggalkan doa bersama seperti ini. Besok pagi jangan terlambat. Usahakan kita bangun sepagi mungkin. Ya, baik saudaraku, ini pesan Tuhan untuk saudara-saudara sekalian pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan membuat saudara menjadi kuat di dalam Dia. Mari angkat tanganmu. Diberkatilah saudara dengan berkat dari Allah Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh persekutuan Roh Kudus. Turun atas saudara menyertai saudara sekalian saat ini. Sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sampai jumpa saudaraku sekalian, nanti jam 2 ada wanita surgawi dan besok pagi doa pagi. Tuhan memberkati.